Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ansur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli, amma ba'du. Kaum muslimin muslimat rahimani wa iyyakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita dapat bersua kembali walaupun melalui online, namun insya Allah tidak mengurangi barakah dan manfaat. Selama kita menjaga hati, menjaga niat kita tulus lillahi ta'ala, maka di mana saja kita beribadah, di mana saja kita menyebut Allah, di mana saja kita mengingat Allah, di mana saja kita menuntut ilmu, maka insya Allah Allah akan menilai semua itu dengan suatu kemuliaan yang sangat tinggi, derajat yang tinggi, fadilah yang besar, hikmah yang banyak. Karena segala sesuatu mesti diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apapun yang kita lakukan di atas dunia ini pasti ada balasannya. Saudara-saudaraku, kaum muslimin muslimat rahimani wa iyyakumullah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adamallahu an-naf'a bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhihi wa masyayikhina fid daraini amin. Babul khumasi ila anqal wal maqalatus saniyah. Pada kesempatan ini kita kembali untuk mengkaji bersama kitab Nasaihul Ibad pada bab al-khumasi, dan sekarang kita sampai kepada al-maqalah as-saniyah, hadis yang kedua dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala an-nabiy alaihi salam, sayati zamanun ala ummati yuhibbuna khamsan minal khisali wa yansawna khamsan min muqabilatiha. Yuhibbuna ad-dunya fayastaghiluna biha wa yansawna al-uqba ay yatrukuna al-amala lil akhirah. Wa yuhibbuna ad-dura fayastaghiluna bi zinatiha wa yansawna al-qubura ay yatrukuna al-amala litanwiriha. Wa yuhibbuna al-mala wa yastaghiluna bi jam'ihi wa yansawna al-hisaba. Saudara-saudaraku, kaum muslimin muslimat rahimani wa iyyakumullah.
Alhamdulillah, pada hadis yang kedua ini kita diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa akan datang suatu zaman pada umatku di mana mereka mencintai 5 perkara dan melupakan 5 perkara dari kebalikannya. Yuhibbuna dunya fayastaghiluna biha wa yansawna al-uqba ayatrukuna al-amala lil akhirah. Mereka banyak yang mencintai dunia. Jadi orang-orang sekarang ini kita melihat banyak yang sibuk dengan urusan dunia. Dia sangat cinta terhadap dunia, bahkan menganggap dunia itu segala-galanya. Siang hari, malam hari, tidak kenal hujan, tidak kenal panas, selalu berusaha mencari dunia, menumpuk-numpuk harta dan lain sebagainya. Bahkan tidak jarang mereka mengatakan tidak akan bahagia kalau tidak punya uang, tidak akan bahagia kalau tidak memiliki dunia. Padahal hal itu akan menyebabkan hati menjadi keras. Hati akan menjadi sakit. Bahkan yang dikhawatirkan, kalau terus-menerus mengejar dunia, melupakan akhirat, hati akan menjadi mati. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Kalau hati sudah mati, jasad ini tidak ada manfaat, tidak ada gunanya. Jasad ini bagaikan bangkai yang berjalan karena hati mati. Tidak bisa lagi menerima cahaya kebenaran. Tidak bisa lagi menerima peringatan-peringatan. Namun Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia memberikan jalan keluar dari persoalan matinya hati itu, yakni dengan memberikan 5 obat hati. Jadi kalau dilakukan yang 5 ini, insya Allah hati akan bisa hidup kembali. Inilah kepemurahannya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Yang salah satunya daripada obat hati itu yakni tilawatul Quran, membaca Al-Quran sambil mentadabburkannya, sambil mengenang, mengingat, memahami makna-maknanya. Saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat rahimani wa iyyakumullah. Selain itu, yakni tentunya dengan kita mendekatkan diri kita kepada orang-orang yang saleh. Dan terutama sekali di situ adalah para ulama. Jadi kita dekatkan diri kepada para ulama, itu akan memberikan cahaya ke dalam hati kita, sehingga dengan cahaya itu
Allah akan menghidupkan hati kita kembali. Jadi saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat rahimani wa iyyakumullah. Jadi hal ini jangan pernah diremehkan. Jangan biarkan hati keras. Jangan biarkan hati mati. Karena kerasnya hati tuhbitul a'mal, itu akan menghilangkan, menghapus segala amal. Apa yang menyebabkan hati menjadi keras tadi? Yakni yuhibbunad dunya. Jadi hubbud dunya, mencintai dunia, sibuk dengan urusan-urusan dunia. Kita tidak dilarang memang untuk mencari dunia, silahkan cari dunia. Tapi sebagaimana yang terdapat dalam doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Maka seimbangkanlah antara urusan dunia dengan urusan akhirat kita. Jadi kita boleh cari dunia dengan niat untuk akhirat, untuk kita pakai ibadah. Jadi jangan pernah melupakan urusan akhirat. Dan dalam hadis yang lain juga ditegaskan bahwa suatu kebaikan itu yakni ketika kita menyeimbangkan antara urusan dunia dengan urusan akhirat. Tidak dinamakan suatu kebaikan orang mencari dunia melupakan akhirat, atau sebaliknya mencari akhirat terus akhirat ibadah tanpa mencari dunia atau melupakan dunia. Terkecuali bagi orang-orang yang tertentu yang sudah khawasul khawas misalnya. Tapi kalau kita yang masih awam di sini, ya mari kita seimbangkan antara urusan dunia dengan urusan akhirat. Saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat rahimani wa iyyakumullah. Yang kedua, wa yuhibbunad dura fayastaghiluna bi zinatiha. Jadi banyak orang senang, cinta, menyibukkan diri dengan zinatid dunia, dengan perhiasan-perhiasan dunia, dengan kemewahan dunia. Rumah diperbesar, diperindah, ditingkatkan, difasilitasi dengan segala macam fasilitas yang ada di dalam. TV ada, kulkas ada, semua ada, dibeli semua. Sibuk dengan urusan rumahnya. Tapi ingat, rumah kita di dunia ini hanya sementara. Rumah kita yang asli yakni kubur kita. Sehingga jangan pernah kita melupakan kubur. Wa yuhibbunad dura wa yansawnal qubura yatrukunal amala litanwiriha. Jadi kita bukan dilarang untuk memperindah rumah, tapi haruslah kita selain memperindah, mempercantik, memfasilitasi rumah kita yang ada di dunia, perindah pula, percantik pula, perbesar pula, terangi pula, fasilitasi pula rumah kita yang sejati yang di dalam kubur nanti. Inilah orang yang bijaksana. Jadi keseimbangan sekali lagi itu penting. Islam ini indah.
Islam ini akan menyelamatkan kita. Maka oleh sebab itu, mari kita pegang teguh ajaran-ajaran Islam ini secara kafah, sebagaimana yang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah. Jadi berusahalah supaya kita kafah di dalam menjalankan ajaran-ajaran Islam ini. Jadi Islam sekali lagi tidak melarang orang mencari perhiasan dunia, memperindah tubuhnya, tidak. Jadi tidak dilarang oleh Islam. Memperindah wajahnya tidak dilarang oleh Islam. Berpakaian yang bagus tidak dilarang oleh Islam. Silakan. Tapi ada yang paling penting di situ juga yang harus kita ingat, yakni kebutuhan kita di dalam kubur nanti. Jadi yuhibbuna ad-dura wa yastagiluna bi zinatiha wa yansawna al-qubur ayatrukuna al-amala litanwiriha. Karena amalan-amalan kita, ibadah kita, puasa kita semua akan menjadi lampu penerang nanti di dalam kubur. Maka perbanyaklah amal soleh, perbanyaklah menghiasi kubur kita dengan banyak beribadah, dengan patuh kepada ulama, patuh kepada pemerintah. Lebih-lebih di bulan suci Ramadan ini, kita perbaiki hati kita, kita perbaiki sikap kita, kita tundukkan akal kita terhadap Al-Quranul Karim, kita tundukkan akal kita terhadap Al-Hadis, sunnah-sunnah Rasulullah SAW, di mana salah satunya yakni menghormati ulama dan menghargai pemimpin. Saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat rahimani wa iyyakumullah. Mungkin dalam kesempatan ini kita cukupkan sampai kepada wayansawnal kubura, bagian kedua dari 5 perkara yang disenangi oleh orang dan dilupakan oleh orang. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan pada kesempatan ini ada manfaat, ada barokah, dan mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga hati kita untuk selalu tunduk kepada al-ulama, karena al-ulama itu adalah warasatul anbiya. Tunduknya kita terhadap para ulama berarti tunduknya kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tunduknya kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berarti tunduknya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah meridai kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lamu bis-shawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.